sebagian kecil dari mereka yang kemudian mampu mengubah nasibnya, tidak hanya nasib dirinya, keluarganya, sanak familinya, tetapi juga bisa mengubah nasib bangsanya. Ya. Coba adik-adik perhatikan, Soekarno tidak akan pernah menjadi seorang Soekarno yang kita kenal hari ini tanpa suatu buku yang bernama Indonesia Menggugat. Ya. Jadi di SMA mungkin adik-adik sudah pernah mendapatkan materi pelajaran sejarah, tetapi saya ya mungkin harus ada kewajiban nantinya seluruh mahasiswa Fakultas Hukum itu harus membaca bukunya Soekarno ini, Indonesia Menggugat. Karena disitulah inti pemikiran dari seorang proklamator, presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia itu tersarikan dalam sebuah buku yang berjudul Indonesia Menggugat. Ya. Jadi perspektif saya adalah perspektif menulis secara umum, belum masuk dalam perspektif menulis dalam bentuk karya ilmiah dalam bentuk hukum. Kemudian ada contoh-contoh yang lain, misalkan adik-adik tahu Harry Potter, ya, pernah membaca kisah dari J.K. Rowling, pernah? Bagaimana ia, ya, di atas sebuah tisu di suatu restoran yang ada di Inggris, ya, rangkaian tisu demi tisu itu ibarat sebuah buku di mana ia mampu menuliskan cerita Harry Potter yang kemudian melegenda hingga saat ini. Ya. Kemudian yang terakhir, saya yakin adik-adik mungkin sudah masuk dalam tahapan kalau millennials mungkin sudah lewat ya, Gen Z mungkin ya. Jadi ada tokoh yang juga tidak kalah terkenal yaitu Raditya Dika. Ya, Raditya Dika adalah seorang entertainer, ya, tetapi sebenarnya ia mengawali karirnya juga dengan menulis, ya. Dan nanti saya akan tunjukkannya. Jadi menulis itu akan mudah kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu strateginya, kalau kita tahu di mana kita seharusnya bisa menulis, ya. Dan siapapun bisa jadi menulis, dan siapapun entah dia punya privilege, entah dia tidak atau belum memiliki privilege, dia akan memiliki peluang kesuksesan yang sama.